Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada yang lebih mulia daripada tauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada ilmu yang paling penting kecuali mentauhidkan Allah dan berilmu tentang Allah Jalla wa Ala. Tidak ada sesuatu pun yang lebih penting untuk kita pikirkan kecuali yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban seorang hamba yang berislam untuk berusaha mewujudkan tauhid sesempurna mungkin dalam kehidupan kita. Karena dengan tauhid itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Tanpa tauhid mustahil kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin surga itu hanya untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah memberikan surga bagi mereka yang wafat di atas kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dalam dia keadaan mengetahui dia memaknai kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Demikianlah janji Allah kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Allah akan haramkan api neraka atas orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga orang tersebut tauhidnya sempurna dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat, maka aku melihat ada seorang nabi diikuti oleh suatu kaum. Ada lagi nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja kaumnya. Ada lagi nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali." Karena memang kaum muslimin, dakwah bukan untuk mencari pengikut. Dakwah yang ikhlas adalah menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran, dan yang memberikan hidayah itu adalah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah bersabda, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar, dan aku mengira itu adalah umatku. Wa qila li innaha Musa wa qaumuhu. Dikatakan kepadaku sesungguhnya kaum itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok lain yang lebih besar. Lalu dikatakan kepadaku, kata Rasulullah SAW, itu adalah umatmu. Di dalam umatmu itu adalah 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Rasulullah SAW pun bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Rupanya para sahabat yang mendengar berbincang-bincang sampai tengah malam.
Mereka mempertanyakan, siapakah orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu? Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Kemudian di waktu pagi Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Lalu para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut? Kemudian Rasulullah bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa la rabbihim yatawakkalun. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan. Kemudian tidak pula menganggap sial berita burung-burung dan atau sesuatu pun yang lain, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas dapat kita maknai begitulah kesempurnaan tauhid. Padahal meminta ruqyah itu adalah boleh apabila dibutuhkan untuk pengobatan. Akan tetapi seorang hamba yang memilih untuk tetap meninggalkannya karena khawatir tauhidnya akan tercoreng oleh minta ruqyah tersebut, itulah tauhid yang sempurna. Dia hanya menggantungkan tauhidnya, hanya mohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa yang bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada waktu itu dia akan menjadi seorang hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imam tauhid. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah. Allah menyifati Nabi Ibrahim dengan kesempurnaan tauhid. Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang suri tauladan yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah dan penuh kehusukan, dan dia senantiasa menyimpang dari kesyirikan. Nabi Ibrahim senantiasa tegar di atas tauhidullah dan dia tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Nabi Ibrahim disifati dengan 4 sifat yang mulia, 4 sifat yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau adalah kedua, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, patut kita contoh tauhidannya. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa tunduk dan patuh pada larangan dan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang mulia, yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang tauhidnya sempurna. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka saudaraku kaum muslimin, kenalilah hak Allah ini, karena sesungguhnya hak Allah inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari azab api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usihil khalaiq." Akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang laki-laki di hadapan seluruh umat manusia. Fayunsaru lahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Lalu ditampakkan kepada seorang laki-laki tersebut 99 catatan dosanya. Kullu sijjilin maddal basar. Setiap catatan sejauh mata memandang, 99 catatan itu adalah dosa seluruhnya. Kemudian Allah bertanya kepada siapa ini, alaka uzur, apa engkau mempunyai uzur? Apakah engkau mempunyai alasan? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, azalamatka katabatil hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu sehingga kamu mendapatkan 99 catatan keburukan? Orang ini berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah, semua saya mengakui 99 catatan dosa tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuatkan sebuah kartu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillah. Wahai Tuhan, apa hebatnya kartu ini dibanding dengan 99 catatan dosa yang telah aku lakukan? Allah berfirman, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidaklah dizalimi.
lalu kemudian timbanglah kartu la ilaha illallah itu pada satu neraca, dan dosa-dosa 99 catatan dosa itu pada satu neraca yang lainnya. Ternyata setelah ditimbang, lebih berat timbangan neraca la ilaha illallah. Rupanya si hamba ini tidak pernah mensekutukan Allah sedikit pun juga selama hidupnya, sehingga tauhidnya dapat menggugurkan seluruh dosa-dosanya 99 catatan tersebut, sebanyak apapun itu juga. Itulah janji Allah kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, summa laqaitani la tusyrik bi sayyi'ah, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan, mensekutukan aku dengan sesuatu pun juga, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah janji Allah kepada kita bagi orang-orang yang utamakan tauhid. Luar biasa ya kaum muslimin. Kewajiban kita mentauhidkan Allah adalah hanya sampai kita meninggal dunia. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka haram masuk ke dalam surga Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar." Sungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga, dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya abadal abidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu, innallaha was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sekalipun kita merasa bahwa tauhid kita telah sempurna. Berapa banyak orang yang lama belajar tauhid, mempelajari kitab tauhid, ternyata dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat kurang sekali. Tawakalnya sangat kurang kepada Allah, keikhlasannya kurang, sehingga dia masih mengharapkan pujian dan ketenaran manusia. Padahal mungkin dia sudah hafal beberapa macam kitab tauhid, karena tauhid itu tidak hanya sebatas teori. Saudaraku, akan tetapi tauhid itu adalah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat mengkhawatirkan tauhidnya para sahabat. Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhaziru ma sana'u. Beliau mewanti-wanti, Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat agar jangan ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Bayangkan saudaraku, jika para sahabat yang imannya sudah luar biasa sangat kokoh di saat itu, namun Nabi Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan tauhid para sahabat, bagaimana dengan kita? Maka kewajiban kita, jangan pernah kita merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim saja tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari kesyirikan. Padahal dua nabi ini, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, adalah imam tauhid. Mereka adalah yang paling tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk terus belajar tauhid, terus mengoreksi tauhid kita dalam kehidupan sehari-hari dan mengintrospeksi diri kita. Apakah tawakal kita sudah benar-benar sepenuhnya kepada Allah? Apakah rasa takut kita sudah benar-benar kuat kepada Allah? Apakah cinta kita sudah benar-benar sejati kepada Allah? Ataukah selama ini tauhid kita hanya sebatas diri saja?
tapi ternyata kita tidak seutuhnya mentauhidkan Allah, ataupun tauhid tapi sangat kurang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.